Bapak, Ibu, rekan-rekan PKLU CGPIB yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam acara saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Perkenalkan saya, Ibu Yoka Suryabara Ngefak, warga jemaat GPB Ora et Labora Serpong. Sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita mendasarinya dengan membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Untuk itu, mari kita berdoa, memohon bimbingan Roh Kudus agar apa yang kita baca dapat kita mengerti dan kita dapat memakainya di dalam kehidupan kami hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih ya Bapa, bahwa pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang segar, terlebih dengan sukacita yang Engkau karuniakan kepada kami ketika kami melihat suasana yang cerah di mana Engkau karuniakan kepada kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau menjaga istirahat kami pada malam tadi sehingga kami boleh mendapat istirahat yang cukup. Pada pagi hari ini sebelum memulai kegiatan kami, aktivitas kami ingin mendasarinya dengan pembacaan firman Tuhan. Agar apa yang kami lakukan pada siang hari ini, nanti dan seterusnya di bawah bimbingan Roh yang Kudus. Inilah kami ya Bapa, kami sudah siap untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini didasari dari Kisah Para Rasul 13 ayat 13 sampai dengan 25 sesuai dengan Sabda Bina Umat pada hari ini, hari Senin tanggal 22 November 2021. Kisah Para Rasul 13 ayat 13 sampai 25. Demikian. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Dari Perga mereka melanjutkan perjalanan mereka lalu tiba di Antiokhia di Pisidia. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat lalu duduk di situ. Setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, pejabat-pejabat rumah ibadat menyuruh bertanya kepada mereka, "Saudara-saudara, jikalau saudara-saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silahkanlah." Maka bangkitlah Paulus, ia memberi isyarat dengan tangannya lalu berkata, "Hai orang-orang Israel dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah. Allah umat Israel ini telah memilih nenek moyang kita dan membuat umat itu menjadi besar ketika mereka tinggal di Mesir sebagai bangsa asing. Dengan tangannya yang luhur, ia telah memimpin mereka keluar dari negeri itu. 40 tahun lamanya ia sabar terhadap tingkah laku mereka di padang gurun. Dan setelah membinasakan 7 bangsa di tanah Kanaan, ia membagi-bagikan tanah itu kepada mereka untuk menjadi warisan mereka selama kira-kira 450 tahun. Sesudah itu, ia memberikan mereka hakim-hakim sampai pada zaman Nabi Samuel.
Kemudian mereka meminta seorang raja, dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kis dari suku Benyamin 40 tahun lamanya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dan dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus." Menjelang kedatangannya, Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan ketika Yohanes hampir selesai menunaikan tugasnya, ia berkata, "Aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi ia akan datang kemudian daripadaku. Membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak." Demikian firman Tuhan yang telah kita baca dan dengarkan. Dan renungan pada pagi hari ini diberi judul "Lakukan Segala Kehendak". Nats berbunyi, tentang Daud, Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku." Ayat 22b. Kesempatan meraih yang terbaik dalam pekerjaan apapun bukan datang begitu saja, melainkan karena potensi diri yang membuat orang lain tertarik melibatkan kita dalam setiap pekerjaan yang baik. Ungkapan itu sama seperti yang Paulus dan Barnabas alami di satu hari Sabat di rumah ibadat ketika Injil diwartakan di Antioquia di Pisidia. Saat itu setelah mereka membaca hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, para pejabat di rumah ibadat mempersilahkan Paulus dan Barnabas memberi pesan untuk membangun dan menghibur mereka. Lalu bangkitlah Paulus berbicara bagi orang-orang Israel dan bangsa lain yang takut akan Allah di dalam rumah ibadat itu. Paulus berkata, "Hai orang Israel dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah." Ia gunakan kesempatan emas yang dipercayakan kepadanya di rumah ibadat itu. Ia menyaksikan sejarah pemilihan dan pemeliharaan nenek moyang mereka. Tanah yang mereka duduki dengan Daud sebagai raja yang terkenal di antara mereka sampai sekarang. Paulus memulai babak baru dalam pesannya tentang masa yang baru sesudah Yohanes memproklamirkan janji Allah yang telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus Kristus. Seperti Paulus dan Barnabas yang berdiri sebagai saksi iman yang berkata-kata tentang Yesus sebagai juru selamat. Lantas kita sebagai pemimpin yang melayani bersama jemaat yang dipilih dan dipelihara akan lakukan hal yang sama di setiap kesempatan hidup di rumah, gereja, dan masyarakat. Seperti kepada Daud, Allah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendak." Demikian juga Allah mengatakan hal yang sama kepada kita yang setia melayani dalam berbagai kesempatan hidup di mana saja. Lakukanlah segala yang Tuhan kehendaki untuk membangun keutuhan persekutuan dalam gerejanya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih ya Tuhan
atas firman yang telah melandasi kami pada pagi hari ini untuk memulai aktivitas kami. Terima kasih ya Bapa, bahwa kami disadarkan untuk selalu menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada, di setiap kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah kami saksi-Mu yang hidup, di dalam perkataan kami, di dalam perbuatan kami, juga di dalam pikiran kami, dalam rancangan-rancangan kami, di tengah keluarga kami, di tengah masyarakat sekitar kami, dimanapun kami berada. Bapa Surgawi, kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat melakukan kehendak-Mu sesuai dengan apa yang Engkau perintahkan. Bapa Surgawi, inilah doa kami. Pakailah kami sebagai saksi-Mu yang hidup di tengah-tengah kehidupan kami sehari-hari. Di atas segalanya kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan doa ini. Amin. Tetap semangat. Pelayanan Segar dan bijak.